Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa pernah ada beberapa upaya untuk merobohkan Ka'bah? Bahkan sebagian upaya tersebut berhasil untuk merobohkannya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah Allah SWT yang menjaganya? Siapa sajakah orang-orang yang telah berupaya untuk merobohkan Ka'bah tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Ka'bah merupakan kiblat bagi umat Islam dalam setiap salat mereka, serta tempat pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang dilakukan oleh umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam seluruhnya, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa Ka'bah telah mengalami beberapa upaya penghancuran dan pembakaran hingga berkali-kali. Beberapa kerusakan yang terjadi pada Ka'bah diantaranya disebabkan karena bencana alam, tetapi beberapa hal lainnya terjadi karena perbuatan manusia. Dalam video kali ini, kita akan mengisahkan tentang beberapa upaya penghancuran Ka'bah yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW sampai upaya terakhir yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Upaya pertama dalam merobohkan Ka'bah adalah yang dilakukan oleh Abraha, yang terjadi pada tahun kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ahli sejarah. Dia menggunakan pasukan bergajahnya yang fenomenal sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun gajah. Abraha membawa pasukan yang besar dengan gajah sebagai tunggangannya untuk menghancurkan Ka'bah sepenuhnya, dengan tujuan agar orang-orang Arab mendatangi Ka'bah yang dia bangun yang dinamai dengan Qulais. Tetapi orang-orang Arab tidak menghiraukan bangunan tersebut sama sekali dan tidak tertarik untuk mendatanginya. Sebagian sumber sejarah menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab Abraha langsung bergerak untuk menghancurkan Ka'bah adalah karena orang-orang Arab merendahkan Qulais tersebut. Bahkan ada yang sampai membuang hajatnya di tempat itu. Abraha pun murka. Kemudian dia menyiapkan pasukan besar yang dalam pasukan tersebut dia menyertakan gajah yang besar yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya. Para penduduk Mekah pun meninggalkan tempat tinggal mereka dan memilih untuk bersembunyi dari pasukan tersebut di gunung-gunung. Bahkan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, ketika berhadapan dengan Abraha pun memilih untuk mendiamkan upaya yang dilakukan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dia berkata, "Wa inna lil baiti rabban sayamna'u." Ka'bah tersebut memiliki Tuhan yang akan melindunginya. Dan benar saja, Allah SWT menggagalkan rencana Abraha tersebut, bahkan menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Al-Quran pun mengabadikan kejadian tersebut dalam surat Al-Fil dan menyebutkan bahwa Allah SWT mengutus burung-burung yang menghujani pasukan Abraha dengan bebatuan dari neraka, yang menyebabkan pasukan Abraha akhirnya binasa tak tersisa. Yang kedua, terjadi 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi. Ka'bah dirobohkan karena bencana alam yang terjadi waktu itu berupa banjir besar yang merusak pondasinya. Orang-orang Quraisy pun kemudian merobohkannya dengan tujuan untuk membangunnya kembali. Orang-orang Quraisy berniat untuk membangun Ka'bah kembali hanya menggunakan harta yang benar-benar halal, sehingga meskipun jumlah harta yang mereka kumpulkan sangat banyak, tetapi karena hanya harta halal yang digunakan, pembangunan itu pun merubah ukuran Ka'bah dari sebelum dirobohkannya, di mana Hijar Ismail akhirnya tidak masuk dalam bangunan Ka'bah. Dalam peristiwa pembangunan Ka'bah tersebut, nampaklah kedudukan Rasulullah SAW di hadapan semua orang Quraisy, di mana waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi dan belum mendakwahkan ajaran Islam. Orang-orang Quraisy rela untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai penengah ketika mereka berebut untuk menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya, karena mereka merasa bahwa masing-masing adalah yang paling berhak untuk meletakkan batu mulia tersebut, yang pada akhirnya Rasulullah SAW melerai perselisihan mereka dan menempatkan Hajar Aswad kembali dengan kedua tangannya di tempatnya semula. Peristiwa yang ketiga yang menyebabkan beberapa kerusakan di sisi Ka'bah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika Khalifah ingin untuk memerangi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma yang kala itu berkuasa di Makkah, Khalifah pun menyiapkan pasukan yang besar di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk mengalahkan Abdullah bin Zubair. Hajjaj pun kemudian mengepung Ibnu Zubair dan pengikutnya di Makkah, yang pada akhirnya mereka berlindung di Masjidil Haram di area Ka'bah. Hajjaj kemudian menyerang mereka dengan pelontar batu besar yang akhirnya juga mengenai dinding-dinding Ka'bah.
Disebutkan bahwa Hajjaj sendiri yang kemudian kembali memperbaiki Ka'bah setelah berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Sebagian referensi juga menyebutkan bahwa Hajjaj kembali membangun Ka'bah dan memperluasnya sebagaimana bentuk awalnya sebelum dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Peristiwa keempat, ketika pasukan Quramitah melakukan penyerangan ke Masjidil Haram, membunuh orang-orang yang berangkat haji, bahkan juga mencuri Hajar Aswad dari tempatnya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling mengerikan yang terjadi terhadap Ka'bah, serta meninggalkan dampak negatif yang paling lama dan jumlah korban meninggal yang paling banyak. Peristiwa yang terjadi pada musim haji tahun 930 Masehi ini juga menjadi peristiwa yang paling berpengaruh terhadap bangsa Arab dan kaum muslimin secara psikis. Kaum Quramitah adalah sebuah sekte Syiah yang berasal dari daerah yang menjadi Bahrain saat ini. Mereka menyerang orang-orang yang pergi haji pada tahun tersebut dan menodai kesucian Ka'bah. Mereka melepaskan pintu Ka'bah serta mengambil kiswahnya dan melakukan penjarahan serta pencurian di Makkah, bahkan membunuh hingga 30.000 orang dari penduduk Makkah dan juga dari para penziarah yang datang untuk beribadah haji. Mereka juga mencuri Hajar Aswad dan membawanya ke tempat mereka selama 22 tahun, sebelum akhirnya berhasil untuk dikembalikan lagi ke Makkah. Kelima, pembangunan kembali Ka'bah yang terjadi pada tahun 1040 Hijriah atau 1653 Masehi. Ka'bah kembali mengalami kerusakan, tetapi kali ini dikarenakan bencana alam, di mana air hujan membanjiri kota Makkah yang juga mempengaruhi bangunan Ka'bah. Disebutkan bahwa gubernur Mesir kala itu, Muhammad Ali Basha, kemudian memerintahkan untuk membangun kembali Ka'bah guna menguatkan bangunannya dan mengokohkan pondasinya. Pekerjaan tersebut memakan waktu hingga 6 bulan, dan bangunan inilah yang akhirnya berdiri hingga hari ini. Adapun yang terjadi beberapa tahun yang lalu adalah upaya pengerusakan yang dilakukan oleh beberapa individu, di mana ada seseorang yang berusaha untuk membakar kain Ka'bah di siang hari di hadapan banyak jamaah. Tetapi orang tersebut kemudian berhasil untuk diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib. Sebagaimana ada pula upaya yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan Nigeria yang berusaha untuk merusak bangunan Ka'bah dengan membawa kursi besi dan memukuli bagian sisi Ka'bah. Tetapi upaya tersebut juga berhasil untuk digagalkan. Tetapi kenapa Allah SWT membiarkan upaya-upaya untuk merusak Ka'bah itu terjadi? Kenapa Allah SWT tidak membinasakan orang-orang yang berusaha untuk merusak Ka'bah sebagaimana Allah SWT menghancurkan pasukan Abraha? Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa Allah SWT sendiri yang menjaga Ka'bah dari serangan pasukan Abraha karena orang-orang Quraisy kala itu adalah para penyembah berhala dan mereka tidak berhak untuk menjaga kesucian Ka'bah, sehingga Allah SWT tidak menyerahkan penjagaan dan perawatan Ka'bah kepada mereka. Adapun setelah kedatangan Islam di Makkah, maka Allah SWT telah menjadikan kewajiban untuk menjaga kesucian Ka'bah tersebut bagi kaum muslimin, sehingga perusakan Ka'bah yang terjadi setelah itu merupakan ujian bagi kaum muslimin dalam menjaga kesucian Ka'bah. Sebagaimana pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam upaya perusakan Ka'bah tersebut merupakan salah satu bukti kebenaran Islam, di mana Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa kesucian Ka'bah hanya akan dinodai oleh orang-orang dalam komunitas Islam itu sendiri. Beliau bersabda, "Walan yastahillal baita illa ahlu." Tidak akan ada yang menodai kesucian Ka'bah selain penduduknya itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.